serta para mahasiswa yang saya hormati. Pagi ini kita akan melakukan refleksi tadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Saudara Taufik di kelas 1A ya. Ya, tentang pelajaran IPA. Masukan-masukan dalam acara refleksi tadi hubungannya dengan rencana pembelajaran dan pelaksanaan. Jadi bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Saudara Taufik dalam pembelajaran tadi, apakah sudah sesuai rencana atau belum, atau mungkin sudah mengandung hal-hal yang mungkin tidak banyak kekurangannya. Silakan nanti para observer dengan ibu pendamping, ibu guru pendamping untuk memberikan masukan. Yang pertama, kemudian berikutnya nanti yang utama yang sekarang akan dilakukan adalah yang melakukan dulu. Yang melakukan proses pembelajaran adalah Saudara Taufik. Bagaimana kesan dan mungkin perasaan apakah dalam pelaksanaan ini sudah berhasil atau belum. Kalau merasa sudah berhasil, nanti kan ada masukan untuk perbaikan. Terima kasih Pak Marti atas kesempatannya. Kesan pesan saya terhadap pembelajaran tadi yang baru saya lakukan di kelas 1A, yaitu ternyata setelah saya buat RPP-nya, itu ada beberapa yang tidak berjalan, tidak sesuai dengan RPP-nya. Di antaranya pada awal saya sudah seperti tujuan pembelajaran kan sebenarnya siswa mampu membedakan benda yang mudah bergerak dengan benda yang sulit bergerak dengan benar. Kemudian metodenya saya menggunakan ceramah dan percobaan eksperimen, dan tadi sudah bisa disaksikan sendiri seperti apa metodenya. Kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Nah, ternyata dengan metode-metode tersebut masih kurang membuat siswa itu bergairah dalam pembelajaran. Itu bisa terlihat tadi dengan adanya siswa itu terlalu ribut karena karakter siswa memang ramai. Jadi tadi siswa juga ramai, ada yang jalan-jalan sendiri. Jadi untuk kelas 1 memang dalam memilih metode pembelajaran besok tidak boleh sembarangan, karena untuk anak kelas 1 kan masih dalam proses bermain. Kemudian yang kedua itu untuk mendemonstrasikan, itu tadi sudah, cuman kesulitan saya itu tadi untuk mengenalkan konsep antara benda yang mudah bergerak dengan benda yang sulit bergerak itu juga agak susah, karena untuk anak kelas 1 kan untuk menanamkan konsep benda bergerak dan yang sulit bergerak kan, suatu buku itu bisa jadi menjadi mudah bergerak jika buku itu dibandingkan dengan lemari. Nah, tapi ketika buku itu dibandingkan dengan bola, maka buku itu akan menjadi sulit bergerak. Itu tergantung dari konteksnya. Kalau yang pertama, buku dengan bola itu dilihat dari permukaannya, yang bola itu semakin oval, semakin bulat itu akan mudah bergerak, sedangkan yang antara buku dengan lemari itu bisa dilihat dari beratnya. Jadi untuk menjelaskan konsep mudah bergerak dan sulit bergerak di sini saya juga agak susah, agak kesulitan. Nah, seperti itu. Untuk indikatornya saya rasa itu sudah, menurut saya itu sudah tercapai, karena secara keseluruhan siswa itu sudah dapat membedakan antara benda yang mudah bergerak dengan benda yang sulit bergerak. Tadi terbukti dengan siswa mengerjakan soal evaluasi. Ternyata siswa sudah bisa membedakan antara benda mana sih yang mudah bergerak dengan benda yang sulit bergerak dengan eksperimen-eksperimen tadi. Ya, seperti itu. Kalau pesan saya, paling tidak ini menjadi pengalaman dan evaluasi ketika besok mengajar di kelas 1 lagi. Harus diperbaiki lagi metodenya. Yang tadi yang telah kesan-pesan atau mungkin apa yang dirasakan oleh Saudara Taufik, bahwa pelaksanaan pembelajaran itu mungkin ada kekurangannya, dan kurang yang dirasakan Saudara Taufik mungkin dalam penggunaan metode dan lain sebagainya. Untuk itu dari observer silahkan untuk menanggapinya, apakah kekurangan yang dikemukakan oleh Saudara Taufik itu hanya itu, atau mungkin yang lain yang nantinya untuk demi perbaikan proses pembelajaran tidak hanya
dari saudara Topik, tapi juga dari Anda semuanya. Untuk itu silakan. Komentari dari segi media, dari pertama mengajar itu menurut saya itu jangan terlalu banyak penjelasan, langsung saja ke menggunakan medianya. Dari apersepsi tersebut juga bisa langsung menggunakan medianya, jadi siswa itu langsung tertarik, perhatian siswa itu langsung tertarik kepada pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kalau menurut saya hampir sama seperti Mbak Yunita tadi, jangan terlalu lama dalam berapresiasi, langsung menggunakan media. Selain itu untuk mengawasi siswa, jadi menurut saya karena siswanya itu sangat super, sangat terlalu agresif sekali, itu mungkin gurunya lebih banyak menarik perhatian siswanya agar siswanya itu lebih fokus kepada kita. Nah, seperti itu. Karena melihat itunya tadi, perhatian anak kan terpecahkan oleh temannya, oleh apa seperti itu. Untuk pembelajaran intinya menurut saya sudah bagus karena sudah menarik antusiasme siswa, berani mencoba ke depan, dan walaupun di tempat duduk mereka juga berani mau mencoba seperti itu. Komentari dari segi media. Nah, tadi ada media yang menggunakan plastisin. Itu hanya hanya 2 anak yang disuruh maju. Nah, langkah baiknya jika semua anak itu bisa mencoba, tetapi membagikan plastisinnya hanya satu meja satu saja. Jadi ada anak yang memegangi papan, lalu ada anak yang menggelindingkan plastisin tersebut. Jadi ada kerjasama antar 2 anak tersebut dalam satu meja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, terutama Bapak Pembimbing dari Mas Taufik. Untuk pengamatan kami tadi, sebenarnya Mas Taufik itu untuk pertama persiapannya ini cukup bagus. Media juga ada, untuk RPP-nya ada. Sayangnya sedikit, untuk medianya tadi, ini sebenarnya saya lihat tuh banyak. Dan Mas Taufik waktu menerangkan, ada benda yang di dalam plastik, ini plastisin, ini kelereng. Sebenarnya ini anak-anak hanya mendengar perkataan Mas Taufik. Kalau ini tadi Mas Taufik misalnya, ini apa anak-anak? Kelereng. Coba sekarang kelereng ini tadi dibagi, misalnya satu meja satu-satu kelerengnya. Lalu ada plastisinnya satu meja satu-satu. Dari kedua anak ini tadi, nanti mengikuti Mas Taufik dalam memberikan pelajaran, misalnya dengan, ayo sekarang yang kamu membawa kertasnya yang berbentuk miring. Yang Mas ini tadi ambil dulu Mas Taufik, yang satunya untuk PlayStation dipegang. Bersama-sama sama Mas Taufik. Karena biasanya anak-anak itu kan masih menirukan. Ya. Bersama-sama setelah selesai, nanti coba yang satu memasang buku seperti ini. Nah seperti ini. Yang satunya misalnya mbaknya ini plastisin ya. Nah sekarang turunkan. Nah ini dia akan anak-anak tadi mengatakan menggelinding. Mas Taufik seakan-akan kata menggelinding itu tidak diabaikan. Sebenarnya kalau kita ambil menggelinding ya karena ini bendanya bulat atau bundar, menggelinding. Ini berarti apa? Benda itu bergerak atau pindah dari atas ke bawah. Nah, kalau pindah dari atas ke bawah namanya apa? Bergerak, menuju kata gerak tadi. Seakan kata menggelinding tadi sudah dianggap tidak ada, gitu loh. Ini tadi sedikit ini untuk anak-anak itu seakan-akan kok orang ditanggapi ya, seperti itu. Tadi Mas Taufik itu seperti itu. Lalu untuk praktek tadi yang seperti plastisin sama kelereng tadi sebenarnya sudah bagus. Tapi sayangnya Mas Taufik ini terlalu banyak dijawab sendiri. Ini menggelinding, ini bergerak. Sebenarnya biar anak itu dengan mengamati gerakan tadi, mengamati apa yang telah sama Mas Taufik setelah dipraktekkan tadi. Oh, kalau begitu benda yang melingkar akan menggelinding, bergerak lebih cepat. Benda yang berbentuk kotak atau persegi ternyata bergeraknya lebih lambat. Ini pengamatan ini tadi yang kami amati, dan untuk persiapan untuk lain-lainnya sudah cukup bagus. Hanya sedikit tadi pada terakhir ini kelihatannya tidak ada rangkuman.
Kalau kita rangkum sebentar saja, mungkin dalam anak-anak apa sedikit saja itu sudah bagus. Jadi untuk kami, untuk Mas Taufik sudah bagus, hanya kekurangannya ini tadi. Ibu telah memberikan masukan yang berhubungan dengan media. Tadi sudah Mas Taufik sudah akan tahu sendiri bahwa media itu bisa menggunakan media yang sesungguhnya atau membuat sendiri. Dan anak bisa mungkin mencoba kalau mungkin ya. Kemudian yang berhubungan dengan proses tadi Ibu sudah mengatakan itu sudah persiapannya bagus, hanya dalam pelaksanaannya mungkin karena waktunya yang terlalu pendek. Untuk itu lain kali ya waktu itu diperhitungkan dan sesuai dengan plan atau rencana, karena dalam pelaksanaan itu harus nanti klop antara plan dengan pelaksanaannya. Untuk itu dari teman-teman observer juga tadi yang berhubungan dengan proses tadi sudah jelas. Lalu media, mungkin yang penting bahwa media itu nanti harus anak itu mencoba, karena menanamkan konsep itu memang untuk kelas 1 itu sangat penting sekali. Untuk itu demi perbaikannya untuk yang akan datang, karena masih ada kegiatan yang perlu dilakukan lagi, tidak hanya untuk yang diamati ini, juga teman-teman lain sebagai observer akan melakukannya. Untuk itu nanti silahkan nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dikonsultasikan dengan ibu guru pembimbing atau bapak guru pembimbing. Untuk itu karena waktunya juga sudah cukup lama, untuk itu kita tutup saja untuk refleksi pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau ada tambahan, ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Kita mulai.